Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diserang tawon jenis Vespa saat perbaiki genteng rumah, seorang warga di Kudus meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit. Kembangkan destinasi wisata baru, sebuah desa di Batang membangun balai desa megah setinggi 8 lantai. Ribuan jamur tiba-tiba tumbuh di ladang dan pekarangan warga di Banyumas. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar Rabu malam. Semburan lava pijar yang diikuti asap mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.700 meter. Beginilah kondisi puncak Gunung Merapi Rabu malam. Luncuran lava pijar diikuti dengan asap tebal yang terus meluncur mengikuti lava pijar ke lereng Gunung Merapi. Erupsi terjadi selama 254,24 detik dengan jarak luncur 2.700 meter mengarah ke barat daya atau ke Kali Bengbeng. Asap tebal atau awan panas yang mengepul dari puncak Merapi mengarah ke timur. Dari erupsi teramati aliran lava pijar dan kepulan awan panas tak henti-hentinya mengalir ke badan Gunung Merapi. Merapi sejak 5 November tahun 2020 berada pada status siaga level 3. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 7 km dari puncak Merapi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pasrah jika nanti dicopot terkait dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Joni Plate. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tidak banyak berkomentar terkait kasus dugaan korupsi BTS usai menghadiri acara di Teknopark Solo Rabu siang. Namun, politisi Partai Golkar itu mengaku pasrah jika dicopot Presiden Joko Widodo dari jabatan Menpora yang baru diembannya 3 bulan. Nama Dito terseret kasus korupsi BTS yang Kominfo senilai 8 triliun rupiah. Dito disebut-sebut menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Nama Dito disebut tersangka Irwan Hernawan, komisaris PT Solitech Media Sinergi. Uang itu digunakan untuk meredam pengusutan perkara oleh Kejaksaan Agung. Dito sendiri telah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi. Pada kasus korupsi BTS, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka termasuk Menkominfo nonaktif Joni G. Plate. Ayo Pak, tuh kalau nggak didorong. Makasih ya. Pak Menteri, ada kekhawatiran di reshuffle nggak Pak Menteri? Hah? Ada kekhawatiran di reshuffle nggak? Ya, kita ini yang namanya jabatan bisa dikasih, bisa dicopot kapan saja. Siap. Ya. Kalau terkait yang pengembalian itu sudah benar ya Pak Menteri? Pengembalian 2. Pembangunan kantor Balai Desa Sembung di Kabupaten Batang menjadi sorotan warga dan perbincangan di media sosial. Selain bangunannya yang cukup megah, kantor berlantai 8 tersebut dibangun menggunakan uang pribadi sang kepala desa sebesar 1 miliar rupiah. Pembangunan kantor Balai Desa Sembung di Kecamatan Banyu Putih, Batang menjadi perbincangan di media sosial. Bangunan berlantai 8 menjulang tinggi 35 meter bak menara mercusuar sehingga terlihat megah dan berbeda dengan kebanyakan kantor balai desa pada umumnya. Pembangunan kantor seluas 6 x 6 meter juga akan dilengkapi lift. Gedung ini nantinya akan digunakan untuk organisasi lembaga desa seperti BPB. Gedung ini nantinya akan digunakan untuk organisasi lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Biaya pembangunan pun tidak sedikit, yakni 1,5 miliar rupiah. Namun anggaran tidak menggunakan dana desa sama sekali, melainkan dari uang pribadi sang kepala desa dan dari sumbangan swadaya masyarakat, serta bantuan sosial. Pembangunan balai desa berlantai 8 merupakan rangkaian visi misi kepala desa untuk merintis pembangunan desa wisata.
Selain pembangunan kantor desa, juga dilakukan pembangunan sarana wisata dan sarana pendukung lainnya. Kami sejak awal jadi kepala desa sudah membuat tata ruang desa yang di sini kita dirikan kantor desa karena lokasinya sempit. Kemudian supaya menjadi ikon kita juga, kita bikin 8 lantai yang ketinggiannya itu 35 meter. Jadi 35 meter, 7 lantai untuk kebutuhan pemerintah desa, yang 1 lantai di atas itu nanti kita bikin perpustakaan desa. Untuk anggaran sendiri berapa dan dari mana, Pak? Oh ya, anggarannya ini di RAB 1.500.000.000 atau 1,5 miliar. Jadi berasal dari CSR, terus ditambah swadaya masyarakat dan uang saya sendiri. Kantor Balai Desa yang pengerjanya sudah sekitar 70% disebut akan menjadi kantor balai desa termegah se-Indonesia. Warga berharap kantor balai desa yang bagus akan meningkatkan semangat aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Selain itu, bangunan ini juga akan menjadi destinasi wisata yang bisa meningkatkan penghasilan warga sekitar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.